Hai semua teman-teman, kembali lagi bersama aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pola dress atau pola gaun duyung yang berekor. Tapi sebelum aku memulainya, like video, subscribe, di subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, sebelum aku memulai membuat pola dress duyung berekor ini, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, karena aku udah lama nggak upload video ya, udah ada sebulan gitu ya teman-teman. Kebetulan aku sibuk banget karena banyak orderan ya, jahitan baju untuk baju Natal gitu ya teman-teman. Nah, di video ini aku mau buat tutorial cara membuat pola dress duyung yang berekor. Nah, kalian bisa lihat model dressnya di layar ya teman-teman, model dress duyung yang berekor. Nah, kalau kita mau membuatnya seperti model dress duyung yang berekor yang ada di layar itu, pertama-tama kita harus siapkan dulu pola dasar dressnya ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan pola dasar dressnya. Ini bagian depan dan ini bagian belakangnya. Nah, pertama biar aku buat dulu untuk kerung lehernya ya teman-teman. Di sini kerung lehernya tergantung selera masing-masing ya, keseksiannya. Nah, sekarang aku mau buat untuk kerung lehernya teman-teman. Kerung leher ini tergantung selera masing-masing ya, mau seksi atau mau biasa aja. Tapi di sini aku turunkan biar agak seksi ya teman-teman. Aku turunkan dari ujung bahu kerung leher ini, yang ini aku turunkan ke arah depan ini, arah bahu ini 4 cm ya teman-teman. Ini enggak seksi dan enggak berapa tertutup ya. Aku turunkan 4 cm, kasih titik ya ini. Kemudian dari tengah muka ini aku turunkan ini ya teman-teman, aku turunkan 4 cm juga ya, aku beri titik ya. Kemudian tarik garis ya teman-teman untuk kerung lehernya. Dari titik yang ada turun 4 cm di tengah muka ini tadi, ke titik yang kita masukkan ke arah depan ini tadi 4 cm ya. Tarik garis supaya kita membentuk untuk kerung leher pola bagian depannya ya teman-teman. Nah, inilah untuk kerung lehernya ya. Di sini tadi turunnya 4 cm dan di bagian ini tengah muka ini turunnya 4 cm juga ya teman-teman. Jadi aku buat 4 cm ya. Sama ya teman-teman, dari di ujung bahu juga 4 cm kelebarannya, dan di bagian tengah muka ini juga 4. Jadi ini aku kira nggak seksi dan nggak terlalu tertutup. Dan kalau untuk kerung leher bagian belakangnya ini, kalau di bagian depannya ini 4 cm tadi turunnya, di bagian belakang juga aku turunkan 4 cm ya. Di bagian bahunya ini turunkan 4 cm, kasih titik. Kemudian di tengah belakang ini aku turunkan 3 cm, kasih titik ya. Ini tergantung selera masing-masing juga ya teman-teman, kerung leher ini keseksiannya. Nah, sekarang tarik garis dari titik yang di bahu ini ke titik yang di tengah belakang ini ya. Kita akan membentuk kerung leher bagian belakang. Nah, ini udah aku bentuk untuk kerung leher bagian belakangnya ya teman-teman. Sekarang biar ini kita potong ya untuk bagian atas dressnya ini ya, karena kita akan membuat atau memecahkan bagian bawah dressnya.
Mulai dari pinggang ya, kita potong. Ini dipotong di sini ya teman-teman. Biar aku tunjukkan dulu pada kalian. Ini masih kerung leher pola dasarnya ini. Kemudian karena udah kita bentuk tadi untuk kerung leher yang sebenarnya, kita potong di sini ya teman-teman, yang udah kita buat tadi. Ini yang garis hitam ini. Nah, inilah untuk kerung lehernya ya, bagian depan. Sekarang biar aku potong untuk badan bagian belakangnya, sebatas pinggang ya teman-teman. Ingat ya, potong sebatas pinggang. Yang bagian depan ini juga tadi potong sebatas pinggang. Ini biar aku potong dulu pada kerung leher pola dasarnya ya, pola bagian belakang ini, supaya kalian mengerti ya teman-teman. Nah, ini udah selesai pola bagian belakangnya ya. Tapi kerung leher yang sebenarnya belum aku potong. Ini masih kerung leher pola dasarnya ya. Sekarang biar aku potong ya teman-teman, kerung leher yang sebenarnya, yang udah kita bentuk tadi. Nah, inilah dia untuk kerung lehernya ya teman-teman. Jadi untuk badan bagian depan dan badan bagian belakangnya udah selesai. Biar ini kita kesampingkan dulu ya, biar kita memecahkan untuk bagian bawah dressnya. Caranya, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau agak ribut, karena di sini lagi hujan ya. Nah, caranya ini dari pertengahan ini, nut ini kita ukur ya ke tengah muka ini, atau dari tengah muka ini kita ukur pas di ujung atau pertengahan nut ini ya, ada berapa. Ini ada 9 ya teman-teman. Biar kita tarik garis lurus ke bawah, lurus dengan ujung nut ini sampai ke bawah, seperti itu ya. Karena kita akan memotong ini, kita bagi dua rok ini, pola rok ini, dan kita buang nutnya. Jadi caranya, kita ambil pertengahan nut ini ya, ukur dulu dari tengah muka ke pertengahan nut ini ada berapa. Di sini ada 9, kemudian buatlah 9 cm sampai ke bawah lebarnya ya teman-teman, supaya kita potong atau kita bagi dua pola bagian depannya ini. Kasih titik ya. Nah, sekarang biar aku tarik garis lurus ya. Ini, tarik aja garis lurus sampai ke atas. Ini. Kasih juga tanda di sini ya, pertengahan nut ini. 9 cm ini, dari tengah muka ke pertengahan nut 9 cm, kasih titik. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, kalau udah kita tarik garis seperti ini, aku mau ingati kalian ya teman-teman, kalau kita mau membuat pola dress duyung atau pola rok duyung, kita harus ukur tinggi lututnya ya. Kita ukur tinggi lutut orang tersebut, mulai dari pinggang sampai ke lututnya. Nah, di sini tinggi lututnya yang aku ukur ada 52 ya teman-teman.
Jadi biar aku ukur dari pinggang ini ke bawah 52 cm. Kasih titik dulu ya teman-teman. 52 cm. Ini garis lututnya ya. Kasih titik, ini 52. Tarik garis ya. Inilah tinggi lututnya ya teman-teman. Kemudian dari tinggi lutut ini kita naikkan 15 atau 20 cm, tergantung selera masing-masing ya. Di sini aku buat 15 cm aja ya teman-teman untuk kenaikan dari tinggi lututnya ya. Bisa juga 15 atau 16 cm atau 17 gitu ya teman-teman. Yang penting jangan sampai di atas, maaf ya teman-teman, di atas pantat itu ya. Kalau bisa di bawah, harus di bawah pantat itu, baru model duyungnya cantik ya. Nah, di sini aku buat kenaikannya 15 cm. Ini udah di bawah pantat itu ya teman-teman. Kalau dia lebih dari 20 cm, mungkin nanti melewati pantat, jadi nggak cantik ya gitu bentuknya. Seharusnya itu harus di bawah pantat atau antara pantat dan lutut. Jangan sampai di bawah lutut gitu ya teman-teman. Harus di atas lutut. Sekarang biar aku buat ini 15 cm, biar aku kasih titik ya kenaikannya dari tinggi lutut ini. Kemudian ini 15 cm kasih titik. Biar aku tarik garis. Nah, ini dia ya. Sekarang biar aku buat lagi untuk pola bagian belakangnya ini. Sama seperti membuat ini tadi, kita tarik dulu garis lurus ke bawah, lurusan ujung nut ini ya teman-teman. Oleh sebab itu diukur ya, dari ini, dari tengah belakang ini ke ujung nutnya ada berapa. Nah, di sini juga ada 9. Ukur sampai ke bawah 9 cm, kasih titik supaya kita bisa menarik garis lurus lurusan ujung nut ini ya. Di sini juga di tengah nut ini kita ukur 9 cm, kasih titik. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah lurusan ujung nut ini ya teman-teman. Tarik garis. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang biar kita ukur untuk tinggi lututnya. Tinggi lututnya kan tadi aku bilang 52 ya. Ini dia 52. Kasih titik. Kasih titik. Kemudian tarik garis. Kemudian dari tinggi lutut ini naikkan, tadi di depan ini aku naikkan 15 cm ya teman-teman. Harus sama ya. Di pola bagian belakang juga harus aku naikkan 15 cm. Nah, ini tinggi lututnya ya teman-teman. Kemudian dari tinggi lutut ini kita naikkanlah 15 cm ya teman-teman. Sama seperti pola bagian depannya ini tadi, aku naikkan 15 cm. Harus sama ya. Kalau tadi di sini 20 cm, di belakang juga harus 20 cm. Tapi karena di depannya ini tadi aku naikkan dari tinggi lutut ini 15 cm, bagian belakang juga harus aku naikkan 15 cm ya dari tinggi lutut ini. Ini kasih titik. Kemudian di sini juga kasih titik 15 cm, kasih titik. Kemudian tarik garis. Nah, sekarang ini dipotong ya teman-teman. Biar aku potong ya, pola bagian depannya dulu gitu ya. Tulis ya teman-teman supaya nggak keliru gitu, supaya nggak bingung ya. Ini tengah muka, aku buat TM ya.
Kemudian ini samping muka, aku buat SM. Kemudian ini aku buat tengah belakang, TB. Kemudian ini aku buat samping belakang. Nah, sekarang biar aku potong. Cara memotongnya ini ya teman-teman, natnya dibuang ya. Kita potong aja lurusan garis ini, kemudian natnya dibuang. Ini aku potong bagian depannya dulu, perhatikan. Seperti ini. Natnya dibuang. Ini. Ingat ya teman-teman, natnya dibuang. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian biar aku potong pola depan bagian sampingnya ini. Nah, ini bagian depan udah selesai aku potong. Sekarang biar aku potong bagian belakangnya. Sama seperti memotong pola bagian depan tadi, natnya dibuang ya. Ini potong lurusan garis ini. Ini, kemudian natnya dibuang. Nah. Nih. Nah, ini dia ya teman-teman. Pola samping bagian belakangnya. Sekarang biar aku potong tengah belakangnya ini. Nah, udah selesai aku potong semuanya. Jadi ada 4 bagian ya. Kemudian kita tempelkan dulu untuk bagian tengah mukanya duluan kita buat ya. Ini tengah mukanya. Biar aku tempelkan ke kertas lain ya. Ini aku buat di kertas warna pink. Tapi kertas ini dilipat 2 ya teman-teman, seperti ini untuk tengah mukanya. Karena tengah mukanya ini nanti tidak terpotong gitu ya. Ini bagian tengah mukanya tadi, ini kita lipat kertasnya. Kemudian biar aku tempelkan ya. Bagian tengah mukanya ini pas di pinggiran lipatan kertas yang pink ini ya teman-teman. Nah, ini udah aku tempel tengah mukanya ini. Kemudian dari ini, dari yang naik 15 cm dari tinggi lutut ini tadi, kita masukkan ke dalam 1,5 cm ya. Boleh juga 1 ya teman-teman. Tergantung kalian ya, 1 cm atau setengah cm. Tapi di sini aku buat 1 cm aja ya. Ini masukkan dari garis yang ini ke dalam 1 cm, kasih titik. Kemudian dari bagian ujung atau pinggiran pola rok ini kita keluarkan lagi 5 cm untuk kelebarannya atau untuk duyungnya ini ya. Untuk kelebaran di bagian bawah ya teman-teman. Untuk kelebaran bagian bawah ini tergantung selera masing-masing.
ini nggak jadi patokan 5 cm ya. Lebih dari 5 cm juga boleh, kurang dari 5 cm juga boleh. Tapi di sini aku buat 5 cm aja. Aku ukur dari sini ya. Dari ujung bagian bawah pola ini ya. 5 cm, kasih titik. Kemudian tarik garis dari titik yang masuk 1 cm ini tadi yang ada di atas tinggi lutut ini ya. Ini yang udah kita naikkan 15 cm tadi dari tinggi lutut ini. Kita tarik garis. Kemudian kita tarik lagi garis dari sini, dari tinggi pinggul ini ke sini. Kita bentuk pakai roll pinggul ini ya. Ini. Supaya bentuknya cantik ya teman-teman. Ini dari garis tinggi pinggul ini ke ke titik yang masuk 1 cm ini tadi ya. Nah, kemudian biar aku potong ya teman-teman. Nah, sekarang biar aku potong pola tengah mukanya ini ya teman-teman. Dipotong ini ya, mengikuti garis merah ini yang masuk 1 cm dan keluar 5 cm di bagian bawah ini ya teman-teman. Nah, bagian tengah muka ini udah selesai aku potong. Ini kan tadi kertas bagian pinknya ini kan dilipat dua. Jadi ini pola tengah mukanya aku bagi dua seperti ini. Dibuka gitu ya, nih. Jadi inilah untuk tengah mukanya ya. Sekarang biar aku buat yang ini. Yang untuk tengah belakangnya ini dulu ya. Baru nanti samping belakang, baru samping muka. Ini bagian tengah muka aku kesampingkan dulu. Nah, ini aku buat di kertas yang pink yang lebar seperti ini ya teman-teman. Ini aku tempel dulu yang tengah belakang. Nah, ini tengah belakangnya udah aku tempel. Sama seperti bagian tengah muka tadi, ini kita masukkan juga 1 cm ya teman-teman. Dari garis yang naik 15 cm dari tinggi lutut ini tadi ya. Dari tinggi lutut ini tadi kan kita naikkan 15 cm. Jadi dari garis inilah kita masukkan 1 cm ke dalam. Kasih titik ini. Kemudian ini tarik garis ya. Lurusan dengan panjang dress ini, panjang pola ini. Lurusan ini ya. Seperti ini. Tarik garis lurus. Kemudian dari ujung ini keluarkanlah 5 atau sampai 10 cm gitu ya. Ini tergantung selera masing-masing juga ya teman-teman. Nah, agar durasinya tidak terlalu panjang, ini step satunya ya teman-teman.
Nanti kalian bisa ikuti di step 2-nya ya, untuk sambungan dari video cara membuat pola dress duyung yang berekor. Nah, sampai di sini dulu video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe. Di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video.